Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Saya lanjutkan lagi ya ceritanya. Di cerita sebelumnya, Juliana sudah mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Nyonya Presiden dan sudah mengetahui kebenarannya kalau sebenarnya Dewi hanya dijebak saja. Oke, kita lanjut ceritanya. Apakah yang akan dilakukan oleh Juliana untuk membalas perilaku Nyonya Presiden ini? Oke, selamat mendengarkan. Sayangnya sifat ayahnya lebih lugu. Dia selalu mengingatkan ayahnya agar tidak mencari masalah. Tetapi ayahnya tidak pernah menggubris, selalu terhasut oleh Winston, Joel, dan Nyonya Presiden. Tapi meski begitu, Lorenzo tetap melindunginya, juga melindungi keluarga Henderson. Setidaknya kematian Michael ini bisa membuatnya melepaskan keluarga Henderson. Saat memikirkan ini, Juliana baru memahami pengorbanan Lorenzo. Meski terlihat dingin dan kejam, sebenarnya dia sangat loyal pada orang yang ada di sekitarnya. Inilah alasan kenapa ada banyak orang tetap setia mengikutinya. Meski di saat genting, Lorenzo juga tidak akan membiarkan anak buahnya begitu saja, dan sebagai asisten, pria itu tetap melindunginya. Jadi, Juliana tiba-tiba terpikir sesuatu dan buru-buru bertanya, "Apa Tuan sudah punya cara lain untuk melindungi Dewi?" "Kamu tidak perlu memedulikan ini." Sebenarnya Willy juga sudah menebaknya sejak awal. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu Elle membalikan situasi ini. "Baik, aku akan mendengarkanmu." Sekarang Juliana sangat mempercayai Willy. Dia tahu saat ini Willy pasti sangat ingin menyelamatkan Dewi dan Lorenzo karena mereka berdua adalah pelindungnya. Willy tersenyum. "Sekarang aku akan memberitahumu. Kamu dengarkan dengan serius." Sepanjang jalan, Willy mengajarkan Juliana cara menyelesaikan masalah selanjutnya. Setelah mendengarkannya, Juliana pun memuji, "Selain Tuan, kamu adalah orang yang paling jago membuat taktik." "Nona Juliana terlalu memuji," ujar Willy tenang. "Sekarang kita harus bekerja sama, bersama membantu Elle dan Dewi melewati kesulitan ini." "Baik." Sesampainya di rumah, Sony menyuruh anak buah membereskan semuanya, lalu melaporkan kejadian malam ini pada Bibi Lauren. Karena harus menjaga rumah, Bibi Lauren tidak ikut pergi, tapi dia sudah meminta Sony memberitahu terkait apapun yang terjadi padanya. Meski dia merasa Willy pasti akan membantu Dewi dan Lorenzo, tapi dia tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun ini berkaitan dengan nyawa, dia harus waspada. Sony menceritakan kejadian malam ini secara detail, termasuk pembicaraan Willy dan Juliana di mobil. Mereka adalah orang yang telah dilatih secara khusus, ingatan mereka sangat baik. Setelah mendengarnya, Bibi Lauren pun memuji, "Willy sungguh cerdas. Dia tahu aku akan waspada, jadi menyalakan pengeras suara dan membiarkanmu ikut mendengar. Bisa dilihat dia sangat tulus ingin menyelamatkan Dewi dan Lorenzo. Tapi di saat yang sama, ini membuktikan dia adalah orang yang mahir dalam membuat strategi. Bisa dikatakan tidak kalah dari Lorenzo. Kalau mereka selalu berteman, masih tidak masalah. Tapi kalau kelak dia menjadi musuh Lorenzo, akibatnya tidak bisa dibayangkan." "Seharusnya tidak akan jadi musuh kan?" ujar Sony dengan suara lemah.
Bagaimanapun tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Benar juga, Bibi Lauren menganggukkan kepala. Bagi mereka, pertikaian dalam bisnis bukanlah masalah. Takut apa? Sony balik bertanya. Takutnya ada orang yang tidak suka Lorenzo punya rekan yang begitu hebat dan sengaja mengadu domba dan memicu pertikaian, ujar Bibi Lauren bergumam. Mereka berdua begitu hebat, seharusnya tidak akan bisa diadu domba kan? Sony selalu memikirkan masalah dengan sederhana. Lagi pula, Tuan dan Nona Dewi sudah sering menolongnya. Seharusnya dia merasa berterima kasih. Sudahlah, meski dikatakan kamu juga tidak akan mengerti. Bibi Lauren tidak bicara lagi. Pokoknya tetap harus waspada. Saat aku tidak ada, kamu harus memberitahu semuanya padaku. Mengerti? Mengerti? Sony menganggukkan kepala. Meski bodoh, aku tetap mengerti. Anda adalah orang terdekat Nona Dewi. Kalau dia tidak ada, Anda adalah bos. Bibi Lauren tertawa terbahak-bahak. Kamu pintar juga. Selanjutnya semua berjalan sesuai rencana Willy. Keesokan harinya, Juliana langsung mengadakan konferensi pers di grup More. Dia berkata akan menjelaskan kejadian keracunan ayahnya pada media secara detail, bahkan mengundang Winston dan Jul secara khusus. Semua orang beranggapan dia akan menuntut kesalahan Dewi secara terbuka. Bagaimanapun berita yang disebarkan oleh media besar sebelumnya sangat sepihak, dan sejauh ini tidak ada pihak yang menjelaskan secara resmi. Sekarang Juliana yang adalah keluarga korban akan mengadakan konferensi pers untuk menanggapi kasus ini. Tentu saja ini menimbulkan kehebohan. 1 jam sebelum konferensi pers dimulai, Juliana sengaja mengunggah berita di media sosial dan meminta semua orang menyaksikan siaran langsungnya. Nyonya Presiden juga sengaja membagikan pesannya ini karena Nyonya Presiden yang menyuruhnya mengadakan konferensi pers ini secara tidak langsung. Tindakan membagikan pesan ini juga dipublikasikan oleh media. Sekarang semua opini publik sudah mengarah ke Dewi. Hampir semua orang sedang menantikan bagaimana dia akan dihabisi. Dewi juga menerima berita ini dari rumah tahanan. Karena kasusnya belum diputuskan, jadi dia masih belum dipenjara dan hanya dimasukkan ke rumah tahanan dengan 1 kamar untuk 1 orang. Meski sederhana, ruangan itu tetap bersih dan nyaman. Hari ini Polwan di rumah tahanan itu sengaja membawakan komputer untuknya dan menyuruhnya melihat berita siaran langsung itu. Dewi tidak peduli saat mengetahui Juliana akan mengadakan konferensi pers karena mengira Juliana akan menuntut kesalahannya. Tapi di saat yang sama dia juga khawatir apa Lorenzo akan bergegas kembali kalau melihat berita ini dan tahu dirinya telah ditangkap. Kalau begitu sama saja masuk jebakan. Saat ini di Kastel Grup More, Bibi Lauren, Willy, dan yang lainnya juga sedang menunggu berita siaran langsung. Saat waktu menunjukkan pukul 2 siang, siaran langsung pun dimulai. Juliana naik ke panggung lalu membungkuk dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan wartawan media terlebih dahulu. Lalu mengatakan beberapa patah kata untuk mengenang ayahnya. Selanjutnya dia mulai menceritakan kejadian hari itu. Di saat yang sama di kediaman Presiden, Nyonya Presiden dan Tamara juga menonton berita siaran langsung itu. Tamara menatap dingin ke arah layar dan bertanya, "Ibu, Juliana, si wanita bodoh ini, tidak akan bilang ibu yang meminta mereka bertemu kan?" "Tidak akan," ujar Nyonya Presiden yakin. "Aku sudah mengingatkannya sejak awal untuk tidak mengungkitku dan mengatakan bahwa Dewi sendiri yang mengajak dia
dan ayahnya bertemu. Baguslah kalau begitu, ujar Tamara tersenyum. Juliana tidak punya kelebihan lainnya, tapi dia sangat patuh. Iya, selama beberapa tahun ini, apapun yang kita lakukan padanya, dia tidak pernah melawan, ujar Nyonya Presiden sambil mencibir. Semalam, saat aku menyuruh orang untuk membakar jasad ayahnya, dia bahkan tidak berani bertanya. Wanita jalang memang begini, harus diberi pelajaran, baru bisa patuh. Tamara sedikit arogan. Tapi ibu, kita sudah menangkap Dewi. Kenapa masih harus melakukan ini? Memangnya tidak bisa langsung menghabisinya? Kalau dia mati, Kak Lorenzo bisa langsung menikahiku. Mata Nyonya Presiden bergerak, tapi dia segera menemukan alasan, lalu berkata menenangkan. Kamu juga tahu, Lorenzo sangat cerdas. Kalau tidak mencari kambing hitam, dia pasti akan menyelidikinya setelah kembali. Kalau tahu aku yang melakukan semua ini, dia pasti akan membenciku. Benar juga, Tamara menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, jadikan Juliana sebagai kambing hitam. Dia yang paling cocok. Benar, Nyonya Presiden mengelus rambut Tamara. Tamara sayang, Dewi akan segera mati. Kamu tenang saja. Tamara menatap layar dan mulai tertawa seperti orang bodoh. Kalau dia mati, Kak Lorenzo akan menikahiku. Aku masih ingin menikah dengannya, masih ingin melahirkan banyak anak untuknya. Anak? Saat mengatakan ini, sorot mata Tamara tiba-tiba berubah. Tamara tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi ketakutan. Mana anakku? Anakku pergi kemana? Anakku? Tamara, Nyonya Presiden segera memeluknya dan buru-buru menenangkan sambil berkata, jangan berpikir sembarangan. Kamu tidak punya anak. Kamu masih seorang gadis. Tidak. Tamara memegang kepalanya dan berkata dengan sedih, aku punya anak. Dia sangat manis. Dia dibunuh orang. Tidak, tidak. Nyonya Presiden segera menenangkan Tamara lalu berteriak ke arah luar. Cepat, panggil dokter. Cepat panggil dokter. Pelayan wanita segera memanggil dokter. Dokter memberikan suntikan untuk Tamara. Tamara pun segera tertidur lelap. Nyonya Presiden mengelus pipinya dan berkata sedih. Tamara Malang, jangan takut. Ibu akan membalas dendam untuk cucu ibu. Nyonya, Juliana. Saat ini asisten menunjuk ke layar dengan terkejut. Nyonya Presiden menoleh ke arah televisi. Di dalam layar Juliana menjelaskan kejadiannya dengan air mata berlinang. Hari itu, Nyonya Presiden mengajakku dan ayahku untuk bertemu dengan Nona Dewi. Tapi di tengah-tengah, dia tiba-tiba pergi. Ayahku berselisih dengan Nona Dewi. Ular berpisah di tangan Nona Dewi hampir menggigit ayahku, tapi dia segera mencegahnya. Saat itu, ayahku tidak merasakan sakit apapun. Dia juga dalam keadaan baik saat kami pergi. Setelah 2 jam sampai di rumah, racunnya mulai bereaksi. Aku segera menyuruh orang untuk memanggil dokter pribadi keluarga kami. Tapi dokter itu tidak datang, dan saat dokter itu tiba, ayahku sudah tidak ada. Aku langsung lapor polisi, lalu dokter forensik mengautopsi jasad dan berkata, ayahku keracunan bisa ular. Jadi aku langsung teringat Nona Dewi. Tapi sekarang aku baru tahu, saat itu dokter juga dikendalikan orang lain, maka bisa terlambat setengah jam. Selain itu, dokter forensik itu juga sudah diatur oleh Nyonya Presiden.
Aku merasa ada yang tidak beres semalam dan ingin mengotopsi jasad ayahku lagi. Tapi malah dikabarkan bahwa jasad ayahku sudah dikremasi. Terlalu banyak kecurigaan dalam masalah ini. Aku tidak tahu siapa yang bisa menegakkan keadilan bagiku. Tapi kuharap bisa mendapatkan kebenarannya dan menemukan pembunuh sebenarnya agar bisa menenangkan ayahku yang sudah tiada. Nona Juliana, maksud Anda adalah pembunuh ayah Anda sesungguhnya bukan calon Nyonya Mor? Segera ada wartawan yang bertanya, Anda mencurigai pelakunya adalah orang lain. Ini membutuhkan penyelidikan polisi, ujar Juliana sambil terisak. Hari ini, aku hanya menjelaskan semua kejadiannya. Aku juga tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Juliana, apa yang kamu katakan? Winston mencegah Juliana dengan suara kecil. Kalau begini, kamu jelas sedang mengarah ke Nyo. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Joel sudah menyela. Joel mendelik ke arah Juliana lalu berdiri dan mengumumkan, semuanya. Nona Juliana baru saja kehilangan ayahnya. Dia bicara sembarangan karena terlalu sedih. Kumohon kalian tidak mengubris perkataannya barusan. Dia berkata sambil memberi isyarat tangan agar mereka segera menghentikan siaran langsung dan tidak menyebarkan kejadian ini. Tapi makin seperti ini makin jelas ada yang ditutupi. Para wartawan ini langsung mengerumuninya untuk memotretnya, bahkan memberikan beberapa pertanyaan yang menculitkan. Tuan Joel, Nona Juliana adalah pihak yang terlibat. Dia yang paling tahu jelas bagaimana kejadiannya. Kenapa Anda bilang dia sedang bicara sembarangan? Apa ingin membantu seseorang menutupi sesuatu? Iya. Apa Anda sedang membantu Nyonya Presiden menutupi kebenarannya? Tuan Joel, Nona Juliana saja tidak bilang akan menghentikan konferensi pers. Kenapa Anda ingin menghentikannya? Apa Anda takut menyinggung seseorang? Tuan Joel, kabarnya hubungan Anda dan Nyonya Presiden cukup dekat belakangan ini. Apa benar? Tuan Joel, Presiden Lorenzo sudah tidak ada. Apa Anda ingin menggantikan posisinya? Apa Anda benar berharap dia tidak kembali? Tuan Joel. Diam, semuanya diam. Joel yang selama ini tenang akhirnya jadi marah karena desakan pertanyaan ini. Sekarang dia baru menyadari wartawan yang datang hari ini sangat asing. Sepertinya ada yang sengaja merencanakannya. Konferensi pers segera dihentikan, siaran langsung juga dihentikan, berita segera dipindahkan ke acara hiburan lainnya, seperti sedang menutupi suatu kebenaran. Meski ada orang yang sedang menekan berita ini karena berita siaran langsung, jadi semua perkataan Juliana sebelumnya sudah disiarkan. Nyonya Presiden sangat kesal dan menelpon Juliana, tapi ponselnya dimatikan. Dia segera menghubungi Joel dan bertanya tentang kondisinya. Apa yang terjadi? Hal gila apa yang Juliana lakukan? Sampai berani bicara sembarangan di berita siaran langsung. Nyonya, aku sudah menghentikan konferensi pers, juga sudah mengurus opini publik, ujar Joel dengan suara rendah. Anda tenang saja, aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Wanita gila ini. Nyonya Presiden sangat marah. Apa dia salah minum obat? Suruh dia angkat telepon. Anda tunggu sebentar. Joel berjalan ke ruangan sebelah dan menyerahkan ponsel pada Juliana. Telepon dari Nyonya. Juliana menerima panggilan itu, tapi baru saja berkata halo, sudah terdengar teriakan emosional Nyonya Presiden dari telepon itu. Juliana, otakmu sudah rusak. Beraninya bicara sembarangan di berita siaran langsung. Apa kamu tidak tahu apa akibatnya? Akibat?
Juliana menyela perkataan Nyonya Presiden. Aku hanya menceritakan kenyataannya. Bisa ada akibat apa? Nyonya Presiden langsung tertegun mendengar perkataan ini. Juliana yang selama ini selalu patuh di hadapannya sekarang sudah berani bicara dengan nada seperti ini padanya. Sikap ini sedikit aneh. Juliana, apa ada orang yang mengatakan sesuatu padamu? Sikap Nyonya Presiden mendadak melunak. Mereka sedang mengadu domba. Kamu jangan sampai tertipu. Tertipu? Tertipu apa? Juliana balik bertanya. Kenapa? Dokter keluargaku bisa dikendalikan orang lain. Siapa yang mengendalikannya? Kenapa dokter forensik yang mengotopsi ayahku tiba-tiba menghilang? Kenapa dia tidak bisa ditemukan? Kenapa jasad ayahku tiba-tiba dikremasi? Siapa yang memerintahkannya? Dia langsung mengajukan begitu banyak pertanyaan sampai membuat Winston yang ada di sebelahnya kebingungan. Raut wajah Jul juga berubah dan mengusir semua anak buah lalu menutup pintu ruangan itu. Nyonya Presiden yang ada di ujung telepon langsung tertegun, hampir tidak menyangka Juliana akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kertas tidak bisa menyembunyikan api, mungkin akan ada saatnya kebenaran akan terungkap. Tapi apa sekarang? Tidak terlalu cepat?